Assalamualaikum, saya Imbar Budiman. Di menu expand mungkin mulai Undo versi 11 ya atau 12, saya belum ngecek. Kita bisa buat expand dari tombol upload. Kita upload file yang biasanya akan jadi attachment ya, dan otomatis terbuat sebuah dokumen expense. Ini file yang tadi kita pilih. Permasalahannya adalah biasanya kalau kita upload expand setelah upload file attachment setelah dokumen expandnya terbuat, nah file ini akan terposting di Chatter juga. Sementara file yang tadi pertama untuk kita buat expand dokumen ini itu nggak terposting di Chatter. Nah, terkadang user maunya yang file yang menjadi awal dokumen expand itu dibuat lewat tombol upload ini, itu mau dimunculin juga di Chatter. Alasannya ya karena di Chatter lebih praktis, kita bisa buka gambar ini dengan cukup diklik aja kayak gitu, bisa di preview gambarnya. Sementara kalau dari sini kita perlu download dulu. Meskipun sebenarnya kalau nggak salah inget sih ada add-on untuk bisa lihat gambar atau file dari attachment tanpa perlu di download gitu, tapi ya standarnya kayak gini, harus di download dulu. Kalau kita buat manual kayak gini lalu kita upload file attachmentnya belakangan, ya ini kan belum ada attachmentnya, kita upload belakangan. Nah ini muncul di Chatter gitu ya. Tapi kalau dibuatnya dari tombol upload, file yang pertama itu nggak muncul di Chatter. Gimana kita bisa cari tahu tentang fitur buat expand dari tombol upload itu ya? Kita coba cari informasi dari inspect element di tombol buttonnya. Sini kita dapat ada kelas di tombol namanya button upload expense. Atau kita bisa juga mungkin cari di sini dengan kata upload gitu ya, karena ini memang ada custom dari sisi JavaScript-nya. Oh ya, ini AR expand ini modul bawah dulu ya, ini adanya di sini sebenarnya, adanya di sini. Ini cuma kayak shortcut ya gitu. Ini workspace, ini folder yang ada di sini bukan mencerminkan struktur folder yang sebenarnya, cuma kayak gini, kayak shortcut gitu lah. Nah ini ada custom view ya, custom template dari tombol upload. Coba kita searching kelas yang tadi kita kan dapat dari inspect element. Kita fokus di yang list view aja mungkin ya, karena ini memang ada dua sepertinya di Kanban juga. Nah ini ada semacam custom controller itu bisa dipakai di view. Ini ada custom view yang dia juga pakai custom controller. Ini ada dua event, klik dan change. Jadi artinya gini, tombol upload ini ada kelas, ada tiga kelas ya, button primary dan button upload expand.
kelas ini bisa jadi selektor untuk apa ya, untuk buat event. Kalau di CSS untuk styling juga gitu. Tapi di sini untuk event, event klik, yang intinya artinya kalau ini diklik, tombol upload ini diklik, dia akan manggil uh, method on upload ini. Nah, kelas ini uh, cuma ada dua properti ini aja ya, nggak ada on upload. On upload ini adanya di sini. Dia manggil method dari induknya gitu ya. Adanya di sini. Nah, ini kelas dokumen upload mixin. Di framework JavaScript Udo kita bisa melakukan multiple inheritance ya. Jadi kan ini sebenarnya kita bikin di Udo ini bikin kelas baru namanya expand list controller, yang itu adalah turunan dari list controller dengan custom button template dan event gitu ya. Nah, ini induk paling yang utama ya, karena eksternnya dari sini. Nah, tapi di framework kelas sistemnya Udo ini, framework JavaScriptnya Udo ini, kita bisa lakukan multiple inheritance dengan kelas lain. Tapi kelas lain itu biasanya mixin gitu ya. Ini tentang mixin bisa langsung dibaca di sini. Di Udo sendiri ini masih pakai ECMAScript versi 5 ya kalau nggak salah. Karena di ECMAScript versi terbaru itu udah ada sistem kelas. Ini kan bukan kelas sebenarnya. Secara bentuk bukan kelas, tapi ya Udo bikin sistem kelas sendiri. Ini bisa baca-baca di sini. Oke. Jadi method upload ini adanya di dokumen upload mixin sini. Nah, method ini akan mencari elemen dengan kelas expand document upload. Kita coba cari ya. Ini berupa div. Di dalam div ini ada div lagi, ada form. Jadi mungkin ini ketika baru dibuka belum tentu langsung ada ke render ya, belum langsung ada di DOM. Jadi kalau belum ada di sini dimasukin ke DOM, kemudian di trigger ini input file. Coba kita cek. Input file ini berupa field input yang ada di dalam form. Oh iya, form di sini bukan kayak form view-nya Udo ya. Ini beda. Form HTML itu nggak selalu harus ada tampilannya. Tapi setiap hal yang diupload, setiap data yang diupload ke backend, biasanya itu pakai form ya. Nanti di post, di submit lewat method post yang nanti biasanya di routing, di router ini di apa, ditangkap gitu ya, nanti di postnya ke sini. Jadi file yang kita attachment itu, file yang kita pilih di sini itu nanti akan dikirim ke sini gitu. Tapi saya nggak bahas lebih jauh tentang ini ya. Tapi ini ada yang menarik ketika kita klik terus kita pilih, dia otomatis ke upload dan otomatis buat expand ya. Aslinya kan seperti ini nih. Aslinya kalau kita pilih
file itu nggak akan terjadi apa-apa sebelum disubmit gitu. Nah, ternyata ada mekanisme lain ketika ini di klik itu, ketika kita klik upload itu ngebuka form, lalu form itu men-trigger ini klik ini men-trigger klik ini input file ya. Jadi kan ini harusnya manual diklik itu baru kebuka filenya, apa file choosernya. Tapi di sini otomatis dia ngebuka file chooser yang ada di input field, karena ini kan sebenarnya button bukan input field kayak ini. Ini tuh button yang bikin kebuka itu karena ini seakan-akan diklik lah gitu, intinya kayak gitu. Ini jQuery sih. Oke, ketika diklik kita pilih file terus dia otomatis upload. Jadi ternyata itu ada ini Ceng, yang Ceng itu atau jadi Ceng itu gini, ketika kita klik ini pilih itu akan men-trigger event Ceng di sini, di file ini, di input field ini. Tapi kemudian dia menggelembung keluar ke induk-induknya, termasuk ke form, karena ini induk paling pertama kan form kayak gitu. Jadi di sini Ceng form ini ada di sini kan form ini. Nah ini, jadi dia ke trigger nih Ceng, lalu memanggil method on add attachment. Kita lihat ini diambil input filenya apa, kalau nggak kosong dia submit form gitu. Karena kan submit itu sebenarnya juga manual kayak gini tadi. Ini baru kita submit, baru kekirim ke server. Nah di Udo enggak tuh, Udo upload button ini otomatis melakukan itu semua. Kayak gitulah kira-kira. Oke, setelah ke upload di server, sepertinya framework RPC ya kalau nggak salah Udo pakai, bukan framework tapi RPC-nya Udo. Kalau saya lihat sih dia cuma berupa kelas yang ujung-ujungnya sih pakai Ajax kalau nggak salah. Jadi dia men-trigger event ini setelah file upload berhasil di-upload di server. Coba kita cek di networknya. Nah ini, jadi gini skemanya. Kita pilih file, terus file ini di-upload. Refresh dulu mungkin. Kita pilih file, terus file ini di-upload ke backend. Setelah backend terima file lalu simpan di file store, dia akan ngerespon lagi, ngebales, lalu men-trigger eventnya nah ini ada 3 digit angka tadi ya, itu dari, nah ini
Ini ada 3 digit angka hasil unique ID ini. Ini semacam event, custom event yang dibuat jQuery ya. Kemudian ini nanti dieksekusi. Nah, mungkin di sini saya nggak ngecek detail tadi. Mungkin ini returnnya dari server berupa ID dari ID attachment yang udah berhasil kesimpan di database dan disimpan di file store. Ini bikin panggilan lagi ke server untuk ini apa ya, untuk buat expand ya. Kita udah dapat informasi di sini berupa metode di backend ya, dan kita buka metode ini. Nah ini, jadi setelah var diterima server ngebales sama javascriptnya dipanggil lagi server dengan tujuan ke metode ini ya, create expand from attachment. Ya sebenarnya kita nggak perlu ribet-ribet ngelusuri kayak tadi, kita cukup buka HR expand, terus kita ya coba-coba aja baca nama metode yang sekiranya relatif dengan ini kan create expand from attachment gitu kan ya. Attachment itu udah kayaknya udah ketebak gitu, tapi memang lebih baiknya kan kita tahu prosesnya di belakang layar seperti apa gitu, kira-kira kayak gitu. Kita coba lanjutin file method attachment ini melakukan apa. Dia ini ya, ini berupa ID pasti kayaknya, list. Ini validasi aja, dia looping. Nah misalkan ada dua file attachmentnya, dia looping sebanyak 2 kali sambil buat expand ya, sambil buat expand dengan nama dari nama filenya di split pakai titik, misalkan nama file titik jpg. Nah yang diambil ini akan jadi list. Saya belum nyoba sih split ini, tapi ya kalau nggak list total mungkin list. Jadi ekstensinya dibuang, diambil nama file aja, unit mountnya kosong, produknya ini produk expand ya. Setelah jadi nih file dokumen expand berdasarkan file yang berhasil ke upload, dia posting ke Chatter, tulisan upload attachment ya, message upload attachment. Coba kita lihat ini ya, upload attachment. Nah kemudian, karena asalnya kan attachment itu enggak ada hubungannya dengan expand, jadi attachment ini dibuat ngelink ya, dibuat relasinya dengan expand yang berhasil dibuat di atas ini. REST ID-nya dengan expand ID ini, dengan primary key dari expand ID ini. Kemudian ini ya bisa dicek aja langsung di file di kelas attachment, attachment kalau nggak salah. Nah ini kalau ada expandnya, kalau ini looping lebih dari 1 kali berarti ini ada 2 expand gitu ya, kan objek expand kosong ya. Kalau ada 2 expand berarti 2 expand. Kemudian untuk dicek di sini kalau lebih panjang dari kalau 1 returnnya berupa action, berupa form, tapi kalau selain itu berupa ini ya, yang pertama ini tree ya. Makanya kalau kita di sini upload to 1, ini returnnya form, ini kan form ini. Tapi kalau kita buatnya langsung 2 file atau lebih dari 1,
tuh. Nah ini berupa list view ya, kayak gitu. Nah kita udah tahu di framework utamanya Udo di Python, upload ini akan men-trigger metode yang mana, yaitu ini ya, create expand form attachment. Kita tinggal overriding aja seperti biasa, biar ini kan cuman post message aja tanpa post file attachmentnya ya di chatter. Saya udah buatin biar nggak lama. Kayak gini aja. Sedikit saya jelasin ya. Jadi di sini kita overriding seperti biasa, kita panggil super kelas, metode kelasnya, metode supernya dari kelas induknya. Ini wajib ya, karena memang yang utama kan ini sebenarnya fungsionalitas yang ada di dalam metode induknya ini. Setelah udah berhasil semua dibuat dan returnnya berupa action ke form atau ke list view, kita tampung di rest. Nah kita browse lagi, kita query lagi berdasarkan ID, berdasarkan list dari ID attachment. Kalau ada satu ya ini berarti isinya cuma satu, kalau ada dua ya dua gitu kan. Terus kita looping berdasarkan itu, kita buat kita browsing, kita query lagi expand berdasarkan REST ID, karena ini kan di sini udah ngelink ya. Nah ini attachmentnya udah diupdate dengan REST ID-nya itu dari primary key-nya expand. Nah kita tinggal browse aja sini, expand berdasarkan REST ID gitu ya, ini ya. Maka kita dapat expand-nya, kemudian kita message post ini variabelnya, parameternya attachment IDs berupa list ya gitu. Kan dia akan posting attachmentnya juga di chatter. Coba kita install aja. Kita refresh dulu. Ini sebelumnya kan belum ke posting ya. Nah sekarang ini udah berhasil di posting ke chatter. Kalau kita upload banyak, terbuat 3 file, 3 dokumen expand masing-masing, ini posting di expandnya masing-masing. Kira-kira kayak gitu. Semoga bermanfaat. Saya juga baru mulai tertarik pelajari framework JavaScript-nya Udo. Kalau dirasa ini bermanfaat, silahkan di subscribe. Mungkin kalau ada waktu luang, kalau ada kesempatan lain, saya buat tips dan trik semacam ini lagi ya, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.